boleh nggak sih perawatan? Perawatan wajah. Perawatan wajah. Yang boleh pakai skincare apa, yang boleh treatment apa. Kok perut saya gatel? Kok saya sering keputihan lebih sering? Kemudian apa lagi ya? Kok ada garis bermacam-macam warna di perut? Ada yang putih, ada yang pink, ada yang coklat. Rasanya perlu juga ya, ini harus diatasi ya supaya tidak berkepanjangan, maksudnya nanti tidak menimbulkan bekas atau luka yang cukup. Sampaikan pemberian retinoin atau retinoic acid itu sangat toksik bagi janin. Kembali lagi Mbak Seta. Halo Mas Angga. Di Merspace, podcastnya RSIA Kenjang Sari Mer. Nah, Mbak Seta. Ya. Podcast kali ini itu sudah berapa kali ya? Kedua. Iya, dua kali. Ini dengan narasumbernya memang benar-benar wah jadwalnya Padat. padat sekali gitu ya. Dan tak tanggung-tanggung untuk kali ini juga. Untuk kali ini kita narasumbernya juga ada langsung 2 dokter spesialis. Nah, siapa aja ya? Oke, kita langsung ya Mbak Seta ya. Siap. Oke, ya ini dia Merdos. Nah, kita dengan Dokter Arif Hadi, spesialis obgyn, ya, sama dia dokter, Selamat siang. ya, dan dokter Mita, Kartika Paramita. Panggilannya dokter Mita biasanya kita. Iya ya. Gimana dokter kabarnya? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Baik aja dok ya. Alhamdulillah baik. Ya, oke. Ini sibuk banget nih kelihatannya nih. Akhirnya kita berjumpa ya dok ya. Iya. Akhirnya berjodoh nih di hari ini gitu. Ya, oke. Mbak Seta, kita akan ngobrolin tentang apa nih? Serba-serbi perawatan ibu hamil. Nah, serba-serbi perawatan ibu hamil. Mungkin tanya-tanya ya, Merdos, kenapa kok ada Dokter Arif Hadi juga ada Dokter Mita? Nah, Dokter Arif Hadi spesialis obgyn, Dokter Mita spesialis dermatologi kulit, gitu ya. Oke, kita akan tanya-tanya dulu nih tentang ke Dokter Mita dulu. Aku dulu? Dokter, iya dokter. Dokter Mita. Dokter, biasanya ya kalau ibu hamil itu yang sering bukan dikeluhkan ya, ditanyakan gitu loh. Tentang apa ya dok biasanya itu? Tentang ibu hamil yang pertama, boleh nggak sih perawatan? Perawatan wajah. Perawatan wajah. Yang boleh pakai skincare apa, yang boleh treatment apa. Kok perut saya gatel? Kok saya sering keputihan lebih sering? Kemudian apa lagi ya? Kok ada garis bermacam-macam warna di perut? Ada yang putih, ada yang pink, ada yang coklat. Itu sih insya Allah. Gitu ya, dok ya. Nah itu. Oh ada itu jerawat juga jangan lupa. Ada jerawat dan lain-lain. Iya jerawat, flek itu ada. Kalau jerawat sama flek itu apa nggak harus menunggu saat hamil juga kan nggak ada masalah juga ya dok? Iya. Masalahnya pada saat hamil tuh pada takut kan mau pakai skincare. Nah itu jadi mereka udahlah aku polosan aja, aku nggak pakai apa-apa biar aman. Nah padahal itu salah gitu maksudnya. Jadi harusnya tetap pakai skincare. Iya, tetap pakai skincare. Tapi pertanyaannya lanjutannya adalah skincare seperti apa kan gitu ya? Yang gitu aman ya. buat Yang ibu aman hamil. buat ibu hamil. Oke. Gitu. Skincare apa yang jelas pastinya skincare yang aman buat ibu hamil itu tidak mengandung pemutih atau hidroquinon, kemudian tidak mengandung derivat vitamin A seperti yang kita tahu di pasaran tuh banyak kan jual retinol, retinoid, retinoin gitu-gitu nggak boleh. Kemudian chemical sunscreen. Jadi sunscreen ada 2 tuh, ada chemical, ada physical. Yang chemical tuh udah jelas bahan kimianya banyak sekali. Jadi tolong pada saat hamil itu bisa dihindari dulu. Gitu. Itu bisa dilihatnya di apa ya? Ada di ingredientsnya ada. Ingredientsnya itu ya. Ada. Oh, chemical gitu. Iya, gitu. bahan-bahannya juga ada. Oh. Gitu. Nanti biasanya ada tulisannya juga aman untuk ibu hamil itu ada. Mungkin cari yang kode seperti itu Iya, ya. betul, yang ada kodenya. Oke, sekarang kita beralih ke Dokter Arif Hadi dulu.
Oke, dokter, tadi kan kalau disampaikan oleh dokter Mita bahwa yang sering kali ditanyakan itu kan seputar tentang kulit, kan Ya. maksudnya tentang stress map, bagaimana cara perawatan kulit, apa sama seperti itu ya. Ya. Nah, menurut dokter sendiri saat temui saat pasien kontrol di tempat dokter, itu apakah memang terkadang pasien itu juga menanyakan hal-hal tersebut juga gitu di saat berkunjung ke dokter iya. Iya, baik, terima kasih. Jadi kalau di dengan pengalaman keseharian ya, Iya. menangani pasien, terutama pada ibu hamil yang berhubungan dengan istilahnya estetik ataupun kosmetik ya, estetik ya, itu yang paling banyak ditemui satu terutama ini ya, tadi sudah sampaikan dokter Mita, masalah jerawat ya. Masalah jerawat ya, apakah boleh perawatan, apakah boleh diobati yang ini dan sebagainya ya. Kemudian yang kedua, nah ini yang perlu digarisbawahi terutama mengenai dengan topik pada siang hari ini ya, terkait dengan stretch mark gitu lagi ya. Betul. Bukan seringkali ya, stretch mark itu malah justru diabaikan gitu. Jadi dia nggak merasa ini sebagai suatu gangguan, itu nggak merasa ya. Jadi kalau ini jarang sekali ya mengeluh ya, tetapi sering kali saya melihat banyak banget ya stretch marknya ya, tapi ibu ini tidak mengeluh gitu. Baru setelah istilahnya dipancing ya, iya dok ini keluar banyak, ini gatel ini, wah baru keluar di situ. Nah terus itu. Jadi hal-hal tersebut rasanya perlu juga ya, ini harus diatasi ya supaya tidak berkepanjangan, maksudnya nanti tidak menimbulkan bekas atau luka yang cukup cukup mengganggu ya, dalam tanda kutip yang bersifat dengan estetiknya itu tadi. Gitu. Tapi Ya. sebenarnya pada ibu hamil itu apakah memang setback itu pasti akan muncul di area perut aja atau mungkin juga muncul bisa di area tertentu juga gitu dok? Ya. Jadi kalau berbicara masalah stretch mark, sebelum saya masuk ke topik stretch mark, perlu diketahui bahwa pada ibu hamil itu terjadi perubahan fisiologi pada tubuhnya. Nah ini ya, jadi ketahui bahwa perubahan ini mulai dari atas rambut sampai bagian kaki, jadi semua mengalami perubahan ya. Perubahan ini terutama didasari oleh karena adanya perubahan metabolisme tubuh, perubahan hormonal ya, yang kesemuanya ini tujuannya untuk mempertahankan atau menyebabkan peningkatan dari perkembangan janin. Sehingga istilahnya ibu ini mengalah gitu ya. Nah, efek dari perubahan-perubahan inilah yang menyebabkan terjadinya banyak sekali perubahan pada tubuh. Pada kesempatan ini terutama yang terkait dengan stretch mark itu adanya perubahan hormonal. Perubahan hormonal itu adanya hormon estrogen, hormon progesteron, itu yang menyebabkan adanya perubahan pada kulit ya. Jadi kulit itu mungkin nanti dokter Mita yang lebih tahu ya, tapi di kulit itu di bagian bawah kulit, di bagian dermis itu ada banyak serat-serat kolagen ya, serat-serat kolagen. Nah, karena perubahan hormon estrogen ini sehingga serat kolagennya ini menjadi apa ya, istilahnya menjadi lebih rileks gitu ya, lebih rileks ya. Di samping dengan adanya perubahan pada kehamilan ya, dia menjadi lebih meregang. Peregangannya bila maksimal maka akan jadi pecah di sini. Serabut kolagennya menjadi lebih pecah. Nah, itulah nanti akan timbul di situ terjadinya berupa guratan-guratannya itu tadi. Nah, awalnya warnanya merah, tapi lama-kelamaan akan bisa menjadi putih. Sebenarnya stretch mark ini bisa hilang sendiri nanti setelah bersalin ya, pada saat pasca persalinan. Hanya saja kalau guratannya banyak, ya mungkin agak sulit untuk menghilang. Warnanya bisa menjadi putih, ya, atau disebut dengan stri alba, gitu ya. Jadi menjadi putih. Kalau guratannya banyak ya akan lebih banyak hilangnya seperti itu. Nah, itu kalau dilihat itu kan ada yang itu dok kayak semacam guratan kayak coklat gitu dok, ya. garis gitu kan. Ya, Nah ya. itu kadang ada mitos faktanya juga kan, kalau misalnya lurus itu anak cowok gitu, Ya. gitu. Ya.
Bener nggak sih dok? Kayak gitu ya. Benar, memang saya baca ada beberapa jurnal, tapi tidak masih kontroversi sekali ya. Pada janin yang cowok itu dirasa stretch marknya agak lebih banyak Oh. dibanding yang cewek, tapi itu masih dalam tanda kutip Ya, kan ya, ya, saya baca beberapa. Ya. Oke, gitu. Itu Mbak Seta. Belum pasti ya. Belum pasti. Tadi jangan langsung, oh ini cowok, ini cowok. Bukan cewek. Jangan cewek gitu. Ya, oke. Ya. Dokter, kita ke Dokter Mita nih sekarang. Oke. Dok, tadi kan dikatakan sama Dokter Arifandi itu bahwa stretch mark itu karena salah satunya adalah perubahan hormon ya, perubahan hormon tadi itu. Terus kembali lagi pertanyaan saya tadi, kok sampai ada kadang sampai menghitam, itu apakah kenapa dok sampai bisa menghitam itu? Tadi kan Dokter Arifandi mengatakan bahwa bisa sampai akhirnya bisa menjadi putih kan gitu. Nah, Jadi stretch mark itu nama lainnya striae distance. Nah, jadi dia itu ada dua. Yang pertama akut, kemudian kronis. Yang akut itu namanya striae rubra. Rubra itu kan merah ya. Jadi dia awalnya merah dulu, merah, terus habis itu masih datar, masih flat. Lama-kelamaan dia juga ada beberapa yang bisa meninggi. Sudah, nanti selang beberapa lama dia akan menjadi striae alba tadi yang disebutkan sama Dr. Arifandi, menjadi putih. Kemudian ada juga yang nggak enaknya itu bisa menjadi atrofi atau cekung ke dalam. setelah meninggi bisa sampai cekung gitu. Jadi bisa meninggi, nanti pada akhirnya akan ceklung ke dalam. Itu kalau Dan saya warnanya tangkap, pucat. oh gitu. Kalau saya tangkap tadi dari penjelasan Dr. Arifandi itu kan bahwa masing-masing ibu berarti tergantung dari hormonnya ya. Maka mereka bisa sampai keluar banyak apa segala macam stretch mark seperti itu ya dok ya. Apakah memang gitu dok? Iya, jadi hormon iya, kemudian perubahan ukuran gitu. Jadi kan pasti orang hamil itu perutnya kan pasti meregang karena terisi oleh janin. Nah itu otomatis di samping hormon juga karena ukuran tadi. Jadi seperti bodybuilder, seperti Aderai itu kemungkinan besar juga ada di beberapa area ada stretch marknya. Kenapa? Karena ototnya akan mentundung toh, lebih besar kan. Itu juga ada. Kemudian pada orang obesitas dari kurus jadi gemuk. Kemudian ada yang juga adolescence atau menjadi dewasa muda. Jadi awalnya masih badannya kecil, tambah besar, tiba-tiba muncul aja, bisa di bahu kayak gitu. Tiba-tiba kok ada garisnya ya dok. Padahal dia nggak pernah kurus jadi gemuk, tapi karena dia membesar dengan usia itu bisa. Kayak gitu. Kemudian kok tadi yang Mas Angga bicarakan mengenai garis coklat ya. Garis coklat itu bukan stretch mark, tapi dia adalah itu namanya linea nigra. Jadi lurus ke bawah gitu kan. Ini kan perut terus dia itu lurus ke bawah. Itu ya memang tadi mitos ya. Namanya anak laki perempuan ya. Kayaknya soalnya aku nggak ada walaupun anakku laki dua, tapi kayaknya kok nggak ada. Makanya gitu. Itu nggak mesti muncul gitu. Jadi saya taunya ke bawah aja, nggak ada yang nyamping sih gitu. Garis coklatnya itu nanti bisa hilang sendiri setelah persalinan. Jadi beda sama itu kenapa dok? Maksudnya sama juga karena peregangan kulit itu? Bukan, karena hormon. Jadi perubahan hormon itu bisa menyebabkan yang namanya melanositnya di daerah situ meningkat. Jadi garis, cuma daerah situ aja. Yang tadi, yang mencekung tadi loh dokter, yang stretch mark tadi itu bisa kembali nggak sih dokter kalau sudah mencekung gitu? Jadi tadi kan Dr. Arifandi juga sudah menyebutkan bahwa stretch mark pun itu sebenarnya bisa sembuh, tapi tidak bisa dengan sendirinya. Jadi harus ada sesuatu yang seperti treatment gitu. Kalau yang saya baca ada yang disuntik dulu, disuntik sama sesuatu untuk menghancurkan di dalam supaya kolagennya tumbuh lagi. Kan ini kan ceritanya kolagennya rusak toh. Tadi stretch mark itu dirusak dalamnya, dermis itu lapisan dermis, lapisan dalamnya kulit dirusak supaya kolagennya tumbuh lagi sehingga akan kembali normal. Setelah disuntik baru dilaser. Tapi kalau di sini kan kita juga ada tuh modalitas terapi laser di sini. Alhamdulillah sudah saya lakukan dan progresnya lumayan loh, gitu bagus juga. Cuman nggak bisa sekali datang langsung mulus lagi perutnya gitu. Kayaknya minimal 3-4 kali. Jadi laser rasanya tetap modalitas yang utama. Karena kalau mau pakai krim bisa tapi lama. Gitu. Harus Bisa suntik dulu tapi lebih lama. cepat ya dok. Lebih cepat ya. Tapi kita nggak ada suntik sih mbak. Di sini tuh cuma laser aja. Jadi di anestesi dulu, setelah itu di laser. Bagus progresnya. Ya. Itu karena kita bicara perawatan, berarti otomatis kan tidak bisa langsung ya dok ya. Tadi kan katakan bahwa Minimal 3 sampai 4 kali. Itu sebenarnya apakah ada efek sampingnya nggak sih dok?
efek sampingnya. Untuk stretch mark sendiri misalnya stretch mark gitu. Nggak ada. Jadi dia ya memudar Gatal gitu. atau apa kayak gitu. Oh, kalau laser itu hampir semua modalitas laser itu selalu ada downtime. Downtime itu artinya adalah rasa panas, rasa nyeri setelah selesai pengerjaan. Jadi bukan pas proses, kan waktu proses kan kita anestesi dulu, jadi nggak terasa pasiennya sama sekali. Pas pulang mulai agak-agak perih-perih gimana gitu. Tapi it's okay karena kita akan bawain pulang pasien juga krim anti iritasi kan, atau krim post tindakan. Dan itu akan berlanjut berapa lama dok? Maksudnya tindakan akan dilakukan lagi? Kita lihat progresnya dulu. Jadi kayak gimana misalnya sebulan apa yang terjadi gitu. Nanti baru bisa bertentukan ketemu lagi Bu kapan gitu. Dilakukan laser lagi. Yang tadi kan cekung tadi yang ditanyakan sama Mbak Zeta ya. Yang sampai katanya sampai menembal atau meninggi itu. Nanti pada kita juga akan cekung juga Mas. Karena habis dari merah dia akan putih memang. Tahapnya seperti itu, jadi merah bisa flat aja terus jadi cekung dan pucat, atau merah tinggi sedikit kemudian baru jeglong. Tapi jeglongnya bukan yang kayak apa Mbak masuk ke dalam jurang gitu ya, enggak gitu loh, jadi ya jeglong dikit aja gitu. Bayangkan nggak dalam banget ya. Nggak terasa kadang-kadang kalau itu jeglong Mas memang, jadi tipis aja. Nah, Dok, kalau ini dok, kita bilang stretch mark ya. Kalau selulit, apakah beda? Selulit sama aja sebenarnya. Cuman kan kenapa sih kok dibilangnya stretch mark? Karena terjadinya pada ibu hamil gitu kan. Sebenarnya itu kayak bahasa apa ya? Awam ya. Gitu. Sama aja Mas. Kan jadi stretch mark itu bisa di perut, bisa di paha, pantat. Bisa gitu. Jadi nggak selalu di perut aja. Terus yang paling terbaru itu stretch mark juga terjadi pada sekarang kan banyak mereka mempromosikan adanya krim atau lotion pemutih. Saya sudah dapat 2 pasien yang datang dengan stretch mark di daerah sini. Jadi gurat putihnya tuh panjang-panjang, beda sama stretch mark pada ibu hamil. Kalau ibu hamil kan pendek-pendek ya Mbak ya, paling seberapa gitu. Ini panjang-panjang gitu. Padahal pasien saya sudah putih kulitnya. Jadi ternyata dia pengen pakai lebih putih lagi, mungkin pengen kayak gini, kayak Rembo gitu kan. Itu. Oh iya. Pengen lebih putih lagi dia pakai itu lotion pemutih abal-abal yang tidak ada merek gitu. Nah, akhirnya dia datang cuma 2 minggu pakai Mas, Mbak. Jadi langsung muncul stretch marknya. Kemungkinan besar sih mengandung steroid lumayan tinggi. Kalau digunakan berlebihan dan terus-terusan kan nggak kuat juga. Karena kan salah satu sebabnya stretch mark juga karena kortikosteroid. Makanya, makanya muncul juga pada pasien dengan Cushing syndrome. Cushing syndrome kan karena steroid juga. Karena pemakaian lotion tadi ya. Di paha biasanya kan Dan itu susah ini juga kan untuk pemulihannya seperti itu. Kan kasihan ya belum hamil tapi udah stretch mark kan. Gitu. Jadi harus hati-hati. Jadi hati-hati ya. Pen, tolong ya. Iya. Betul, itu lahirnya ada di MER tadi. Ingetin ya betul. Kita di klinik apa namanya? Klinik Glomerus, betul. Iya. Oke, kita ke Dr. Arifandi. Dok, berarti kan dokter kita menyampaikan bahwa kayak misalnya perawatan apa segala macam itu untuk ibu hamil, contohnya kayak misalnya pelembab apa segala macam, takutnya kan apakah bisa mempengaruhi janin juga gitu loh? Ya. Seperti itu dok ya. Penggunaan. Baik, jadi stretch marks ini yang perlu diketahui bahwa di bidang kami obstetri itu tidak berpengaruh pada kehamilan, ya. Dan stretch marks ini hanyalah merupakan pertanda, ya, salah satu efek dari adanya suatu kehamilan itu sendiri. Nah, karena seringkali tidak dikeluhkan, ya, tetapi ini ternyata ya cukup mengganggu ya dalam tanda kutip secara estetik gitu aja. Itu yang perlu untuk digugah dari semua ibu hamil, ya. Jangan sampai berkelanjutan di situ. Dan ini bukan juga merupakan suatu penyakit kulit, ya, tapi merupakan efek daripada suatu kehamilan. Faktor-faktor yang menimbulkan terjadinya suatu stretch marks itu banyak sekali. Tadi sudah sampaikan Dr. Mita, bisa oleh karena genetik,
kemudian ada riwayat street smart sebelumnya, kalau ini sudah kehamilan yang kedua atau yang ketiga, kemudian obesitas, adanya peregangan atau distensi yang berlebihan di daerah perut, daerah pinggul, ya, dan payudara juga mungkin bisa, ya. Kemudian pengaruh aktivitas, sosial ekonomi, rokok, alkohol, itu juga banyak sekali yang bisa menimbulkan memperberat terjadinya suatu street smart. Dan gejalanya, nah ini kalau gejala ini mungkin paling banyak juga dikeluhkan ya. Tadi itu saya sampaikan adanya nyeri, kemudian gatal paling banyak ya, gatal, nyeri seperti terbakar. Nah, dua hal itu yang paling banyak dikeluhkan pada pasien. Tapi kalau dengan adanya street smart tidak berpengaruh pada kehamilan. Nah, untuk masalah terapi, kalau di bidang kami obstetri, kalau memang sudah sangat mengganggu bagi ibu hamil, ya otomatis kami sarankan ke bagian kulit. Tetapi kalau memang street smartnya masih belum banyak sekali, baru kelihatan, nah seringkali saya menyampaikan untuk adanya suatu pencegahan dalam hal ini, untuk supaya tidak jadi street smart. Dan pencegahan ini penting pada saat bisa dimulai pada saat trimester pertama. Ya, trimester pertama akhir ya. Kalau dari beberapa jurnal menyampaikan bahwa mulai timbul street smart itu di trimester kedua, di atas 24 minggu ya, di atas 24 minggu sampai terutama di trimester ketiga paling banyak keluarnya, karena peregangannya sudah makin banyak, aktivitas juga makin banyak. Nah itu juga pengaruh ya. Jadi kalau di bidang kami ya hanya menyarankan untuk tersedia pencegahan itu aja. Salah satu pencegahan misalnya atur berat badan, kurangi aktivitas, kemudian pola nutrisi, sama yang terakhir pemberian lotion ya, pemberian lotionnya ya mungkin ya kami yang sifatnya yang ringan-ringan aja, misalnya diolesi ya pakai baby oil atau mungkin minyak zaitun ya. Ada beberapa penelitian juga tentang adanya pemberian minyak kelapa seperti itu ya. Itu tujuannya untuk mengurangi street smart itu aja. Ibaratnya seperti kayak masih pelumas gitu, pelumas saja ya. Oh, ada gue bilang oli tadi. Iya, makanya sepeda. Habis servis, cerita sama Oke, gimana Pak Seta? Banyak ini ya, Informasinya ya, tentang informatif street smart ya. sekali. Iya. Dokter Mita, laser, kita kembali ke laser. Apakah memang treatmentnya itu untuk laser itu apakah maksudnya di grade keberapa sih yang setma yang harus sampai harus perawatan pakai laser gitu loh Dok? Dikit biasanya kan setelah Tingkatan maksudnya apakah ada tingkatan-tingkatannya tertentu Nggak kayak ada gitu? sih. Nggak ada Dok. ada biasanya datang ya karena mereka kok nggak hilang-hilang ya dok gitu. Saya udah mulai risih dok kok kayak gini ya perut saya gitu. Oh gitu Dok ya. Jadi Nggak ada indikasi kapan harus dilaser, nggak ada. berarti tergantung dari permintaan dari si pasiennya Iya, sendiri Dok ya. dan Kalau memang biasanya datang, terasa kurang apa ini kok gini dong apa segala macam gitu kurang enak, kemudian, Iya. mulai mengganggu lah Iya, ibaratnya. dan biasanya datang udah putih kan mas, kan udah selesai persalinannya, biasanya udah yang pucat, bukan yang merah lagi. Bisa dilakukan laser itu jika setelah persalinan itu setelah berapa lama Dok? Setahun? 2 tahun? Boleh setahun, paling nggak dia udah ngurusin anaknya selesai ya, kan saatnya merawat dirinya. boleh aja. Gitu Dok ya. Iya. Masih bisa ya dok, nggak terlambat mungkin karena kelamaan gitu, kulitnya Enggak sih. udah. Kulitnya sudah Iya. udah kaset. Insya Allah enggak. Boleh aja Bisa. setahun. Skincare. Nah, tadi kan sempat Dr. Mita itu nyinggung tentang skincare juga kan, perawatan untuk ibu hamil. Tidak boleh adanya pemutih seperti itu. Kenapa Dok gitu? Nggak boleh pakai hidroquinone Iya. karena ngaruh juga ke janin sih. Memang tidak secara langsung ya. Cuman ada beberapa yang menganggap bahwa absorpsinya si hidroquinone itu mengganggu gitu untuk pertumbuhan janinnya. Pertumbuhan janinnya. Ya, kemudian kalau yang kayak tadi yang derivat vitamin A juga sama. Jadi rata-rata karena ketakutan akan absorpsi krim tersebut ke dalam tubuh si ibunya. Seperti itu. Kalau menyusui, apakah juga? Enggak, kalau menyusui aman. Kalau menyusui aman aja Dok ya. Takutnya tertelan ya sama bayinya kan ya. Karena habis pakai terus keserap ke susunya, enggak
Memang banyak yang mengkhawatirkan hal tersebut, tapi enggak kok. Malah yang ibu hamil aja yang kita wajib aware. Kalau yang menyusui enggak, aman. Gitu. Kalau menyusui aman ya dok ya. Ya. Jadi perbedaannya kalau yang sedang hamil dengan yang menyusui itu itu tadi ya. Jadi nggak ada kena janinnya seperti itu ya. Oke. Takut babynya glowing. Takut babynya glowing. Oke. Kalau cat rambut gimana dokter? Cat rambut insya Allah aman-aman aja sih kalau menurut saya. Belum ada juga laporan mengenai adanya insiden cat rambut sehingga mengakibatkan sesuatu pada janin. Setahu saya enggak. Jadi aman ya dok, nggak takut meresap ke kulit kepala gitu dokter mungkin. Enggak sih insya Allah, tapi kayaknya jarang juga ya yang ngecat rambut. Tapi ada juga sih mbak sekarang, Pengen tetap iya, meski pengen hamil tetap tetap keren cantik gitu ya. dok. Boleh aja sih. Cuman mungkin lebih capek ya. Kalau cat rambut itu kan lama di salon toh. Iya. Itu mungkin ke kesehatan ibunya. Lainnya nggak ada masalah cat rambut. Keren banget gitu. Kan happy kan? Ready gitu Iya, dok. boleh. Aman, ya boleh. Oke. Oke. Lanjut. Oke. Ada pertanyaan mungkin mas? Iya, aman. Gimana? Ada. Oke. Kalau untuk ibu hamil nih, karena perubahan kehamilan di hormonnya dokter, kadang kan juga ada kulit kusam, menghitam di area-area tertentu begitu dokter. Mungkin juga ada yang diberikan kalau dari dokter Arifandi biasanya kalau pasien kontrol disarankan apa kalau dari dokter Arifandi mungkin pencegahannya gitu dokter. Ya, jadi perubahan pada kulit tadi, selain perubahan pada kulit itu secara garis besar itu di bidang kami itu tadi adanya yang pertama adanya guratan-guratan pada kulit ya, adanya lesi-lesi pada kulit yang tadi disampaikan, adanya steri gravidarum atau stretch mark. Yang kedua adanya perubahan pada warna kulit. Perubahan pada warna kulit ini yang biasa disebut dengan hiperpigmentasi. Hiperpigmentasi ini juga akibat dari proses kehamilan itu sendiri. Jadi adanya perubahan hormon, terutama hormon estrogen di sini, dia merangsang hormon yang menyebabkan perubahan warna kulit, yaitu melanosit. Sehingga seringkali pada ibu hamil itu adanya perubahan pada kulit, terutama di daerah, ya bisa semuanya ya, tapi terutama di daerah wajah yang disebut dengan kloasma gravidarum ya. Jadi ada bentuk semacam kayak bintik-bintik gitu ya, bercak tepinya agak kecoklatan, itu keluar lebih banyak. Kemudian bisa juga di tangan ya, di tangan, kemudian di bagian perut juga bisa ya, tapi terutama paling tampak ya di daerah wajah. Apalagi kalau kena ada paparan matahari atau apa, ya itu bisa tambah lebih tampak lagi itu di situ ya. Mungkin kalau untuk terapi selama di bidang kami, selama tidak mengganggu pada kehamilan, kita tidak menyarankan untuk pemberian terapi untuk menghilangkan ini ya, untuk menghilangkan kloasmanya itu sendiri ya. Ya kita hanya memberikan edukasi aja bahwa ini adalah akibat efek samping daripada suatu kehamilan. Kecuali kalau memang banyak sekali, tapi saya jarang mendapatkan ya, yang sampai banyak sekali ya. Dengan diberikan edukasi yang cukup, rasanya ibu-ibu bisa untuk menerima. Kecuali kalau sampai timbul jerawat yang agak banyak, nah itu biasanya kita sarankan ke dokter kulit ya untuk yang menangani. Karena kalau tadi saya sampaikan pemberian retinoin atau retinoic acid itu sangat toksik bagi janin, karena dia bisa diserap. Ya, terutama pada saat trimester pertama. Trimester pertama itu terjadi proses embryogenesis, jadi pembentukan organ-organ dalam. Nah, itu yang bisa menyebabkan terjadinya kelainan-kelainan bawaan. Apalagi dipakai dalam jangka waktu yang lama. Panjang. Itu ya, panjang seperti itu. Ya. Berarti kalau sudah menggunakan itu saat hamil, Ya. dihentikan dulu gitu dok ya? Kenapa? Ya, sebelum hamil atau apa ya, sebaiknya udah mulai di stop, konsultasikan dulu sama dokter kulit, ya, mana yang lebih aman atau gimana. Untuk menghilangkan sperma itu ada nggak ya cara untuk alaminya gitu? Itu preventif.
Tindakan preventif itu tadi pencegahannya tadi. ya. Yang penting di sini untuk preventif. Jadi pada saat di trimester awal itu kita berikan edukasi. Yang pertama berikan edukasi pada ibu hamil bahwa nanti akan ada banyak perubahan-perubahan. Jadi nggak usah khawatir. Cuman kalau memang perubahannya cukup banyak dan sampai mengeluh, nah ini yang sebaiknya untuk dikonsultasikan ke yang lebih kompeten dalam hal ini ya. Tapi yang kedua perlu bahwa perubahan-perubahan ini merupakan salah satu efek daripada kehamilan, terutama adanya perubahan hormon pada kehamilan ya. Jadi perlu diketahui bahwa perubahan pada hormon kehamilan ini menimbulkan perubahan pada kulit kalau yang dikeluhkan kulit, karena ada juga yang tidak hamil pun juga bisa mengalami perubahan pada kulit, misalnya pada yang memakai KB hormonal, misalnya memakai KB pil. Nah, kalau itu mungkin beda lagi ya, pakai pil. Itu juga bisa timbul jerawat, perubahan kulit atau bisa timbul juga pemakaian KB pil yang dalam jangka waktu lama. Tetapi pada ibu hamil ya perlu diketahui bahwa faktor-faktor resiko terjadinya yang memperberat terjadinya perubahan itu apa saja, itu yang perlu diedukasi. Misalnya seperti tadi berat badan, kemudian adanya riwayat sebelumnya pernah ada perubahan pada kulit, kemudian genetik, faktor genetik, kemudian ya masih kontroversi penyakit-penyakit metabolik misalnya kayak diabetes, itu juga bisa memperparah, tapi masih kontroversi dalam hal ini ya. Kegiatan aktivitas terutama pada saat yang sudah mulai masuk ke trimester 2 akhir ke atas ya, itu mesti harus dijaga supaya perubahannya tidak makin parah dalam hal itu. Itu tadi. Sama itu tadi pemakaian lotion ya, oil tadi ya, pemakaian oil itu tadi juga penting. Itu sabun juga paling banyak dikeluhkan karena kulitnya menjadi kering, jadi banyak yang luka-luka. Itu juga paling banyak itu keluhkan ya, ini tangan saya luka atau apa ya, mungkin karena ya ada yang sabun, terutama sabun deterjen itu banyak, tapi itu sifatnya individual karena faktor genetik juga berpengaruh itu. Nah, itu. Jadi mungkin bisa juga merubah dengan pemakaian sabun atau karena itu juga bisa banyak juga yang mengeluhkan pengaruh di situ ada kulit. Gitu ya, sabun Ya. Mandi, Sabun berarti nggak mandi, bisa. Ya. Sabun cuci, nggak bisa cuci dulu. Laundry. laundry ya, kita ya, laundry. Suaminya kalau mau. Iya. Oke. 5 menit katanya, menjadi 5 menit aja. Oke, 5 menit. Dok, 5 menit berarti kita minta statementnya untuk Merdos yang sedang menonton saat ini, kira-kira pesan apa yang bisa dokter sampaikan ke dokter Mita lebih dahulu ya. Oke. Untuk ibu-ibu hamil, apalagi yang barusan trimester 1, mungkin untuk pencegahan mengenai, kan topik kita hari ini mengenai stretch mark ya. Jadi untuk pencegahan bisa dimulai dengan pengolesan, misalnya apakah itu lotion, apakah itu krim yang moisturizer atau pelembab, sehingga lebih lembut permukaan perutnya untuk mencegah dengan stretch mark. Memang tidak terlalu berpengaruh, jadi bukan berarti setelah pakai krim itu maka akan menjadi tidak ada stretch mark, tidak, tapi setidaknya mencegah untuk menjadi terlalu parah. Seperti itu. Bisa juga menggunakan coconut oil, kemudian menggunakan olive oil juga boleh. Tuh, yang pertama itu mengenai pencegahan. Kemudian bila sudah terjadi maka di sini ada treatment laser. Silahkan bila ingin datang kemari untuk konsultasi, kemudian melakukan perawatan laser. Tidak bisa tapi satu kali datang langsung hilang mulus kembali ya untuk stretch marknya, tapi yang bisa adalah minimal sekitar 3-4 kali. Hasilnya insya Allah cukup memuaskan. Itu dari saya, terima kasih. Oke, jadi jangan beranggapan sekali langsung hilang. Nah, Oke, Dokter Arifandi, monggo. Ya. Baik, jadi Merdos bahwa perlu diketahui bahwasannya perubahan pada ibu hamil ini jangan terlalu dikhawatirkan yang berlebihan, dalam arti
perlu juga dicermati, perlu juga diketahui, dikenali adanya perubahan-perubahan fisiologi pada kehamilan. Kemudian yang kedua, perubahan-perubahan yang terjadi pada ibu hamil, terutama yaitu pada kulit, itu bisa dicegah, ya. Nah, hal-hal yang dapat mencegah atau sebagai langkah preventif adalah yang pertama, amati daripada kenaikan berat badan, jaga nutrisi, kemudian 3, bisa juga tadi diberikan pelembab-pelembab pada kulit, serta amati perubahan-perubahan kulit tersebut. Ya. Apabila memang dirasa sampai mengganggu, nyeri, kemudian gatal yang berlebihan, sebaiknya untuk dikonsultasikan. Mungkin demikian, ya. Oke, terima kasih Dokter Arifandi, Dokter Mita atas waktunya. Ini ya, oke Mbak Zeta, kita harus akhiri di Merspace kita kali ini. Udah tulisannya baik, terima kasih. Jadi buru-buru aja kita. Oke, Merdos, itu tadi perbincangan kita dengan Dokter Mita dan Dokter Arifandi. Kita berbicara tentang set magla. Oke, sampai jumpa di Merspace kita selanjutnya. Saya Angga. Zeta. Oke, dan sampai jumpa.